Shalom saudara yang terkasih, pada hari ini kita akan kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan. Untuk itu sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat kasih anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Kau telah menolong kami Tuhan di sepanjang hidup kami Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan hamba-Mu Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hidup hamba-Mu sertakan dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Langsung saja, pada hari ini kita akan belajar di dalam kitab Filipi pasal 1 ayat yang ke-20. Sekali lagi, Filipi pasal 1 ayat yang ke-20. Saya akan bacakan untuk kita. Di sini dikatakan, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Tema yang akan saya bagikan kepada kita yaitu memuliakan Kristus dalam hidup dan mati. Saudara-saudari yang dikasih dalam Kristus, dalam hidup kita, ini kita dihadapkan dalam pada pilihan dan tantangan yang kadang membuat kita merasa takut atau ragu. Namun Paulus mengajarkan kepada kita tentang keberanian dan kerinduan yang luar biasa untuk selalu memuliakan Kristus, baik dalam hidup maupun dalam menghadapi kematian. Hari ini kita akan merenungkan di dalam ayat ini, di mana Rasul Paulus menyatakan tekadnya untuk hidup tanpa malu dan memuliakan Kristus dengan penuh keberanian. Marilah kita belajar dari teladan Rasul Paulus dan memperteguh iman kita agar hidup kita menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Maka ada 3 hal yang akan kita sama-sama belajar dan renungkan pada hari ini. Yang pertama, di sini kerinduan Paulus untuk hidup tanpa malu dan memuliakan Kristus. Artinya, Paulus melekat pada pengharapan supaya dalam segala hal, baik dalam hidup maupun mati, ia tidak beroleh malu, tetapi Kristus dimuliakan lewat hidupnya. Ini menunjukkan totalitas kesetiaan dan keberanian yang harus menjadi teladan kita. Bayangkan seorang atlet yang telah berlatih bertahun-tahun untuk sebuah pertandingan penting. Ia tidak mau mengecewakan pelatih dan timnya dengan tampil buruk atau keluar dari jalur yang benar. Sebaliknya, ia ingin hadir dengan penuh kebanggaan dan prestasi. Begitulah dengan kehidupan Rasul Paulus. Dalam perlombaan hidup, ia berkomitmen tanpa kompromi dengan dosa, agar nama Kristus tetap hormat dan mulia dalam dirinya. Kita juga sebagai orang yang percaya pada saat ini, kita dipanggil untuk hidup tanpa malu terhadap Kristus. Dalam dunia yang sering memusuhi nilai-nilai iman Kristen, setiap kata yang kita ucapkan dan tindakan yang kita lakukan seharusnya mencerminkan kekudusan dan keberanian iman kepada Kristus. Jangan takut menjadi berbeda dan berdirilah teguh bagi Kristus dalam lingkungan keluarga, pekerjaan, dan pergaulan. Maka hal yang kedua yaitu memuliakan Kristus melalui tubuh dan perbuatan. Tubuh di sini Rasul Paulus berbicara bagaimana ia menjadi alat nyata untuk memuliakan Kristus. Bukan hanya konsep spiritual kosong. Tubuh juga termasuk tindakan nyata yang membawa kesaksian hidup yang memuliakan Allah. Rasul Paulus tidak menghindar dari penderitaan, sebaliknya ia menerimanya sebagai bagian pelayanan dan penyaksian bagi Kristus. Seorang seniman dengan alat-alatnya menciptakan lukisan yang indah dan bernilai. Tubuh kita adalah alat spiritual yang harus kita gunakan dengan bijak dan penuh kasih supaya karya hidup kita menjadi indah dan memuliakan Tuhan. Jika seniman tidak menggunakan alatnya dengan benar, hasilnya tidak maksimal. Demikian juga kita harus menggunakan tubuh dan hidup kita untuk maksud dan
tujuan Tuhan, yaitu Kristus dimuliakan. Menggunakan tubuh kita untuk memuliakan Kristus berarti menjaga diri dari perbuatan dosa dan berbuat kebaikan dalam tindakan nyata, seperti mengasihi, menolong sesama, berkata jujur. Mari juga kita menjaga tubuh ini sebagai baik Roh Kudus dan jadikan setiap tindakan kita sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan agar Kristus dimuliakan. Maka hal yang ketiga yaitu memuliakan Kristus baik dalam hidup maupun mati. Artinya dalam bagian ini bagi Paulus baik hidup atau mati sama-sama kesempatan untuk memuliakan Kristus. Kematian bukanlah akhir yang menakutkan, melainkan keuntungan karena membawa persekutuan kekal dengan Kristus. Namun ia memilih tetap hidup untuk menghasilkan buah pelayanan. Bayangkan seorang dokter yang berani melayani di tempat terpencil dengan risiko tinggi, tetapi ia siap mengorbankan hidupnya demi keselamatan orang lain untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tetapi ia percaya sepenuhnya bahwa jika Tuhan memanggilnya, meskipun di dalam situasi kondisi yang tidak baik, ia pasti memiliki tujuan, yaitu supaya Kristus dimuliakan melalui pelayanannya. Demikian iman Paulus hidup dalam hatinya untuk Kristus. Kita diingatkan untuk hidup berani bagi Kristus, tidak takut akan kematian atau segala penderitaan yang mungkin datang di dalam hidup kita. Percayalah bahwa Tuhan menyertai hidup kita, menolong kita, memberikan kita kekuatan. Untuk itu, mari kita tanamkan di dalam hidup kita untuk tetap teguh dan antusias dalam pelayanan untuk memberitakan Kristus, baik hidup maupun di dalam hati kita. Di sini kalau kita melihat Rasul Paulus memberikan teladan keberanian dan totalitas hidup yang memuliakan Kristus dalam segala keadaan. Kita dipanggil juga untuk meneladani sikapnya, yaitu untuk memuliakan Kristus. Hidup tanpa malu memuliakan Tuhan melalui tindakan nyata dan siap menghadapi hidup maupun mati dengan iman penuh pengharapan. Semoga firman ini menguatkan kita untuk lebih lagi memiliki tujuan yang pasti di dalam hidup kita, yaitu untuk memuliakan Kristus. Tuhan Yesus memberkati.